Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwani. Hari ini saya akan melanjutkan kembali diskusi mengenai platform kooperatif atau kalau bahasa Indonesia yang koperasi platform begitu ya. Minggu lalu saya sudah mendiskusikan mengenai salah satu platform kooperatif di sektor cleaning service yaitu Up and Go. Nah, di hari ini saya ingin membahas mengenai platform kooperatif di bidang ride hailings atau taksi online yaitu drivers kooperatif. Nah, ini kenapa saya memilih drivers kooperatif ini? Karena menurut saya model pengelolaan atau model bisnis yang ditawarkan oleh driver kooperatif ini termasuk model bisnis yang bisa memberikan lebih banyak suara dan juga menjamin kesejahteraan bagi para drivers dari taksi online. Seperti apa? Nah, ini dia profil dari driver co-ops ini. Jadi driver kooperatif ini di-launching baru setelah pandemi sebenarnya di tahun 2020 bulan Mei di New York begitu. Awal mulanya memang karena selama pandemi ada banyak sekali dampak buruk terhadap kesejahteraan para driver yang menjadikan motivasi untuk membangun atau membentuk driver kooperatif ini. Sampai sekarang sudah ada sekitar 2.500 anggota dari koperasi driver ini, di mana setiap anggota memiliki sertifikat ownership dari bisnis driver kooperatif ini. Ini yang menjadikan model driver kooperatif itu berbeda dibandingkan dengan Uber atau Lyft sebagai pemain besar yang ada di Amerika, karena Uber dan Lyft yang memiliki bisnisnya itu adalah investor atau si pemilik modal, pemilik modal dari Uber dan Lyft. Sementara yang menjadi pemilik usaha dari driver kooperatif ini adalah pekerjanya sendiri atau drivers itu sendiri. Founder atau pendiri dari drivers kooperatif itu ada 4 orang. Yang pertama itu Grenadan, beliau adalah imigran yang juga bekerja sebagai driver taksi di New York. Lalu ada Ken Lewis, dan juga ada Eric Forman, itu penggiat organisasi di bidang buruh dan ketenaga kerjaan. Dan yang berikutnya ada Alisa Orlando, di mana Alisa Orlando ini adalah mantan eksekutif di Uber itu sendiri. Nah, ya, ini yang menarik karena salah satu di berita diceritakan salah satu motivasi Alisa Orlando membentuk platform kooperatif karena dia berusaha mencari alternatif model bisnis lain dari Uber yang menurut dia sangat efektif terhadap kesejahteraan pekerjanya. Lalu driver kooperatif ini membangun sebuah platform digital platform gitu ya, yang bisa diakses di iOS ataupun di Android dan menggunakan peta dari Google Maps, Stripes, dan Waze. Nama digital aplikasinya adalah Coop Rides. Dan di bulan Juli, di mana aplikasi ini di-launching, Juli tahun 2020, aplikasi ini sudah di-download lebih dari 30.000 users, dan 1 bulan kemudian di bulan Agustus tahun 2020 aplikasi ini sudah di-download hampir 40.000 users. Jadi boleh dikatakan cukup banyak sebenarnya users atau customers dari driver co-op ini. Nah, yang menjadi menarik adalah yang pertama, dari sisi pembagian pendapatannya, income divisions-nya, di mana driver kooperatif hanya mengambil 15% dari penghasilan drivers untuk overhead cost atau untuk mengelola organisasi ini, lalu memaintain aplikasinya. Sementara 85% sisa pendapatan setiap order atau setiap layanan gitu yang diberikan oleh diberikan oleh pengusaha taksi ini kembali ke driver itu sendiri.
Ini cukup berbeda, jauh di bawah potongan yang diberikan oleh Uber dan Lyft untuk para drivernya. Karena rata-rata di tahun yang sama, Uber dan Lyft itu bisa memberikan potongan hampir 25% sampai 40% bagi penghasilan para driver. Sementara penghasilan para driver yang didapatkan dalam driver kooperatif ini hanya dipotong 15%. Lalu perbedaan berikutnya adalah dari sisi cara driver kooperatif ini memperoleh modal atau apa memperoleh uang untuk membangun aplikasi. Mereka melakukan mengumpulkan seed money dan juga melakukan crowdfunding, di mana mereka bekerja sama juga dengan yayasan-yayasan dan juga lembaga-lembaga kooperasi lain yang ada di Amerika. Lalu berikutnya dari sisi pendapatan yang diterima oleh drivers. Jadi selain setiap driver mendapatkan 85% dari setiap order yang mereka lakukan, mereka juga mendapatkan dividends atau pembagian hasil keuntungan yang didapatkan oleh koperasi setiap akhir tahun. Lalu berikutnya kalau dilihat dari sisi harga yang ditawarkan di salah satu sumber dikatakan tahun 2021 Uber dan Lyft itu memberikan harga yang cukup rendah, yaitu sekitar 1,26 US dollars per mile. Berarti itu sekitar mungkin hampir berapa ya? Hampir 17.000 gitu ya. Nah, kalau $1 itu kita hitung sebagai 14.000, 15.000. Tapi dibandingkan dengan Uber dan Lyft yang memberikan harga murah yaitu 1,26 US dollar per mile, drivers kooperatif ini memberikan harga di atas itu yaitu sebesar 1,64 US dollars per mile. Jadi itu hampir sekitar sepertiga lebih banyak dibandingkan dengan harga yang diberikan oleh Uber dan Lyft. Dan yang menariknya juga kalau dihitung pendapatan rata-rata yang didapatkan oleh para drivers di travel kooperatif ini jumlahnya 10% lebih tinggi dibandingkan dengan angka UMR di kota New York itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh platform kooperatif yang dikuasai oleh para drivers, yang dimiliki oleh drivers, dan dikelola oleh drivers dengan sistem satu orang, satu suara, begitu. Jadi dibuat mekanisme pengelolaan yang lebih demokratis, dan tentu saja tujuan dari platform kooperatif ini adalah untuk bisa melindungi dan juga memberikan kesejahteraan bagi para ownernya, yaitu para driver. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.